Saya pernah berpikir bahwa menjadi prajurit adalah segalanya bagiku, hingga hari itu tiba dan dunia saya runtuh dalam satu tamparan keras. Saya pernah yakin bahwa ayah akan bangga melihat saya dalam seragam TNI, tapi kenyataan itu hancur ketika dia tahu saya mencintai seorang pria. Saya pernah membayangkan hidup saya lurus seperti jalan militer, tapi cinta itu datang seperti badai, tak terduga dan menghancurkan. Nama saya Arya Putra Wijaya. Saya lahir di sebuah kampung kecil di pinggiran Yogyakarta, di mana suara adzan pagi bercampur dengan latihan isik ayah di halaman rumah. Ayah, Kolonel Inanteri Budi Santoso, adalah segalanya bagi saya. Dia pensiun dini karena cedera di Timor Timur, tapi semangat militernya tak pernah pudar. Sejak kecil, dia melatih saya lari pagi, push-up, disiplin ketat. Kau harus jadi prajurit sejati, Arya, katanya selalu, matanya penuh harap. Saya tumbuh dengan mimpi itu karena itulah satu-satunya cara untuk membuatnya bangga. Di dalam hati, saya bertanya-tanya, apakah ini benar-benar mimpi saya, atau hanya miliknya? Saya masuk akademi militer di Magelang dengan nilai tertinggi. Di sana, di antara barak-barak keras dan latihan yang melelahkan, saya bertemu dia. Rio Aditya Pratama. Dia dari Jakarta, anak seorang pengusaha, tapi memilih jalur militer karena ingin membuktikan diri. Rio tinggi, tegap, senyumnya selalu hangat di tengah dinginnya malam latihan. Kami sering berpasangan dalam simulasi tempur, tubuh kami saling bersentuh tanpa sengaja, dan setiap kali itu terjadi, hati saya berdegup aneh. Saya tolak perasaan itu. Ini salah, pikir saya. Di lingkungan militer, di mana maskulinitas adalah segalanya, bagaimana bisa saya merasakan ini? Tapi malam-malam di asrama, ketika yang lain tertidur, kami berbisik. Rio cerita tentang mimpi-mimpinya, tentang bagaimana dia suka seni, suka menggambar, tapi ayahnya paksa jadi pria tangguh. Kadang aku merasa terjebak, Arya, katanya pelan. Saya diam saja, tapi dalam hati, saya paham. Saya juga terjebak. Perlahan obrolan itu jadi lebih dalam. Kami saling curhat tentang tekanan keluarga, tentang rasa takut gagal. Suatu malam hujan deras mengguyur, kami berlindung di gudang senjata kosong. Rio memandang saya lama. Kau tahu, Arya, kau beda dari yang lain. Jantung saya hampir berhenti. Saya ingin lari, tapi kaki saya tak bergerak. Sejak itu kami semakin dekat. Rahasia kecil, tangan saling genggam di kegelapan, pandangan yang lama di lapangan latihan. Saya jatuh cinta. Rio juga. Tapi saya takut. Di Indonesia ini, di keluarga militer seperti milik saya, menjadi gay adalah aib terbesar. Ayah sering cerita tentang penyimpangan di barak, bagaimana itu merusak disiplin. Prajurit harus lurus, Arya. Tak ada tempat untuk yang lemah. Kata-katanya menusuk, tapi saya semakin tenggelam dalam perasaan pada Rio. Setelah lulus, kami ditempatkan di batalion yang sama di Jakarta. Hidup terasa indah diam-diam, kami punya apartemen kecil yang kami sewa bergantian, tempat kami bisa bebas. Rio mulai menunjukkan sisi lain dirinya. Dia suka memakai pakaian feminin di rumah, gaun sederhana yang dia beli diam-diam, riasan tipis. Ini membuatku merasa utuh, Arya, katanya, matanya berbinar. Saya terkejut awalnya, tapi melihat dia begitu bahagia, saya jatuh cinta lebih dalam. Rio bukan hanya gay, dia merasa dirinya lebih dari pria biasa. Dia ingin jadi dirinya sendiri, memakai gaun dengan bangga. Tapi rahasia tak pernah aman. Suatu hari, ayah datang berkunjung tanpa pemberitahuan. Dia bangga melihat saya dalam seragam, tapi kemudian dia melihat foto kami di ponsel saya yang tergeletak. Foto Rio dalam gaun, kami berpelukan. Wajah ayah memerah. Apa ini, Arya, teriaknya. Saya gemetar. Saya coba jelaskan, tapi kata-kata tak keluar. Ayah marah besar.
Dia telepon komandan batalion, minta pertemuan darurat di markas, di depan para prajurit bawahannya. Hari itu tiba. Di lapangan upacara, di depan puluhan prajurit yang berdiri tegap, ayah menampar saya keras. Pipi saya panas, air mata hampir jatuh, tapi saya tahan. Kau bukan anakku lagi. Kau penyimpang. Memalukan keluarga militer, teriaknya lantang. Para prajurit diam, tapi mata mereka penuh penghakiman. Saya merasa dunia runtuh. Di dalam hati, saya berteriak, kenapa cinta ini harus jadi dosa sebesar ini? Rio tahu kejadian itu. Dia datang menemui saya malam harinya, memeluk saya erat. Kita bisa lewati ini bersama, Arya. Tapi saya ragu. Apakah saya cukup kuat? Apakah cinta kami cukup untuk melawan semua ini? Malam setelah tamparan itu, saya tak bisa tidur. Tubuh saya gemetar mengingat wajah ayah yang penuh amarah, suaranya yang menggema di lapangan. Saya merasa hancur, tapi di saat yang sama, ada api kecil di dada yang mulai menyala. Kenapa saya harus malu? Cinta saya pada Rio bukan kejahatan. Tapi masyarakat ini, keluarga ini, militer ini, semuanya menuntut saya jadi pria normal. Saya bosan berpura-pura. Rio semakin berani menunjukkan dirinya. Di apartemen kami, dia sering memakai gaun panjang yang mengalir, rambutnya dibiarkan panjang, riasan yang membuat wajahnya lembut. Aku merasa bebas seperti ini, Arya, katanya, berputar di depan cermin. Saya tersenyum, tapi dalam hati gelisah. Saya cinta dia apa adanya, tapi takut dunia luar menghancurkannya. Rio bilang dia ingin jadi seperti waria yang dia lihat di jalanan Jakarta, bebas, bangga, meski sering diolok. Mereka kuat, Arya. Mereka hidup meski dibenci. Hubungan kami semakin dalam. Kami saling dukung di tengah tekanan militer. Latihan keras, tugas malam, tapi pulang ke apartemen, kami punya dunia kecil. Rio cerita tentang masa kecilnya, bagaimana dia selalu suka boneka saudarinya, bagaimana ibunya marah saat menemukan dia memakai lipstik. Aku tahu sejak kecil aku berbeda, katanya pelan. Saya pegang tangannya. Saya juga tahu saya berbeda sejak remaja, tapi saya tekan dalam-dalam karena ayah. Tapi rahasia mulai bocor. Ada rekan prajurit yang curiga. Bisik-bisik di barak, Arya sering hilang malam, sama Rio juga. Saya pura-pura tak dengar, tapi hati saya berat. Ayah tak hubungi saya lagi. Ibu telepon diam-diam, menangis, ayah marah besar, nak. Dia bilang kau rusak nama keluarga. Saya ingin menangis, tapi saya tahan. Di dalam, saya bertanya, apakah keluarga ini benar-benar mencintai saya, atau hanya citra yang mereka inginkan? Suatu hari, Rio ajak saya ke sebuah komunitas kecil di pinggiran Jakarta. Tempat berkumpulnya waria dan gai yang sembunyi-sembunyi. Di sana, saya lihat mereka, pria memakai gaun cantik, tertawa lepas, saling dukung. Ini dunia kita, Arya, kata Rio, matanya berbinar. Saya terharu. Untuk pertama kali, saya merasa tak sendirian. Tapi pulangnya, saya gelisah. Bagaimana jika ayah tahu lebih dalam? Konflik mulai muncul. Di batalion ada investigasi kecil karena rumor. Komandan panggil saya, ada bisik-bisik tentangmu dan Rio. Ditni, disiplin nomor 1. Jangan sampai ada yang memalukan. Saya mengangguk, tapi hati saya memberontak. Rio semakin ingin terbuka. Aku ingin pakai gaun di luar, Arya. Aku ingin bangga jadi diriku. Saya takut. Tunggu dulu, Rio. Kita bisa mati sosiali jika terbuka sekarang. Tapi Rio tak tahan. Dia mulai memakai aksesoris feminin di bawah seragam, anting kecil tersembunyi, lip balm. Rekan-rekan mulai curiga. Suatu malam, kami bertengkar. Kau malu padaku, ya? Tanya Rio, air mata mengalir. Saya peluk dia. Bukan, aku takut kehilangan segalanya.
Tapi dalam hati, saya tahu, saya juga takut kehilangan diri sendiri jika terus sembunyi. Ayah tiba-tiba muncul lagi. Dia datang ke markas, minta saya pulang ke Yogya. Kau harus berubah, Arya. Aku sudah atur perjodohan dengan anak teman brigade. Saya tolak. Ayah marah lagi. Kau pilih penyimpang itu daripada keluarga. Kami bertengkar hebat di rumah kontrakan. Rio dengar dari kamar. Ayah lihat Rio keluar, memakai gaun rumah sederhana. Wajah ayah memucat. Ini dia penyebabnya, teriaknya, hampir memukul Rio. Saya lindungi Rio. Cukup, yah. Ini hidupku. Ayah pergi dengan amarah. Tapi besoknya, rumor menyebar di batalion. Seseorang oto kami sebarkan. Komandan panggil kami berdua. Kalian diskor sementara. Ini memalukan, Tni. Hati saya hancur lagi. Rio menangis di pelukan saya. Makan aku, Arya. Ini salahku. Tapi saya genggam tangannya erat. Tidak. Ini salah dunia yang tak mengerti cinta. Kami putuskan kabur sementara ke tempat komunitas itu. Di sana, Rio semakin bangga memakai gaun di depan teman-teman baru. Saya lihat dia bahagia dan saya mulai sadar, mungkin inilah jalan kami. Diskors dari Tni terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Saya kehilangan segalanya yang saya bangun bertahun-tahun, seragam, hormat, mimpi ayah. Tapi di tengah kehancuran itu, saya menemukan kebebasan kecil bersama Rio. Kami tinggal sementara di rumah seorang waria tua di Jakarta Selatan yang ramah menerima kami. Di sana, saya lihat dunia yang selama ini saya takuti, pria-pria yang hidup sebagai wanita, tertawa di tengah diskriminasi, saling dukung seperti keluarga. Rio semakin berani. Dia beli gaun baru, memakai di rumah, bahkan keluar malam ke tempat aman. Aku merasa hidup, Arya, katanya, mata berbinar. Saya cinta melihatnya seperti itu, tapi dalam hati, konflik semakin ganas. Saya masih prajurit di jiwa, terlatih untuk disiplin, untuk normal. Bagaimana saya bisa terima Rio yang ingin jadi dirinya sepenuhnya? Saya takut masyarakat, takut ayah, takut diri sendiri. Suatu hari ada pengkhianatan kecil yang menyakitkan. Seorang rekan lama dari batalion hubungi saya, pura-pura prihatin. Arya, komandan bilang kalian bisa balik jika bertobat. Saya harap sebentar, tapi kemudian dia tambah, Rio harus dihindari. Dia yang rusak kau. Saya marah, tapi bagian dari saya ragu. Malam itu, saya bertengkar dengan Rio. Mungkin kita harus pisah sementara, biar aku perbaiki nama. Rio menangis. Kau masih malu padaku. Saya diam di dalam, saya benci diri sendiri karena ragu. Rio pergi sendirian ke komunitas lain. Saya sendirian merenung. Saya ingat tamparan ayah, ingat pandangan prajurit. Saya ingat bagaimana ayah bangga dulu saat saya lulus akademi. Tapi sekarang, saya telepon ibu. Dia menangis, ayah sakit hati, nak. Dia bilang kau mati baginya. Kata itu menusuk dalam. Saya menangis sendirian. Apakah cinta ini layak kehilangan keluarga? Tapi tanpa Rio, hidup terasa kosong. Saya cari dia, minta maaf. Aku takut, Rio. Tapi aku lebih takut kehilanganmu. Kami baikan tapi retak mulai ada. Rio semakin dalam ke dunia waria, ikut pertunjukan kecil, memakai gaun di panggung. Saya dukung dari jauh, tapi hati saya perih. Saya ingin dia aman, tapi dia ingin bebas. Ayah datang lagi, kali ini dengan ultimatum. Dia temui saya di KAI. Kembali ke Yogya. Aku sudah atur pengobatan untukmu. Hilangkan penyimpangan itu. Saya tolak. Ini bukan penyakit, yah. Ayah marah. Kau pilih gaun itu daripada kehormatan prajurit. Dia cerita tentang masa mudanya di PNI, bagaimana disiplin selamatkan nyawa.
Kau lemah, Arya. Kata itu buat saya semakin bertekad. Pengkhianatan besar datang dari dalam komunitas. Seorang teman baru Rio iri melihat kedekatan kami, sebarkan foto Rio memakai gaun ke media sosial, tag akun militer. Viral kecil di kalangan prajurit. Komandan telepon, kalian dipecat hormat. Rio hancur. Ini salahku lagi. Tapi saya peluk dia. Tidak. Ini salah mereka yang tak paham. Kami putuskan pindah ke Bali sementara, cari ketenangan. Di sana, Rio ikut komunitas waria lebih besar, tampil di pertunjukan. Saya lihat dia di panggung memakai gaun indah, tersenyum bangga. Penonton campur, ada yang tepuk tangan, ada yang olok. Tapi Rio tak peduli. Saya bangga tapi juga takut. Di Indonesia ini intoleransi semakin kuat. Berita tentang raya tempat gai atwa dari ulama. Malam itu kami berjalan di pantai Kuta. Rio pegang tangan saya. Aku cinta kau, Arya. Meski dunia benci. Saya balas genggamannya. Tapi dalam hati badai semakin kencang. Apakah kami bisa bertahan? Pindah ke Bali terasa seperti napas baru, tapi luka lama masih berdarah. Saya kehilangan identitas yang saya bangun sejak kecil. Setiap pagi, saya bangun dengan rasa kosong, tapi melihat Rio bahagia membuatnya tertahankan. Dia semakin mantap jadi dirinya, memakai gaun setiap hari, bergabung dengan kelompok waria di Seminyak, tampil lenong atau dangdut dengan kostum glamor. Ini aku sejati, Arya, katanya, suaranya penuh keyakinan. Saya coba adaptasi. Saya kerja serabutan sebagai security di hotel, pakai seragam sipil yang terasa asing. Rio dukung saya, masak nasi goreng kesukaan, peluk saya saat malam sunyi. Cinta kami semakin dalam, penuh kelembutan. Kami mimpi sederhana, hidup tenang, jauh dari penghakiman. Tapi kenyataan tak inginkan. Ayah telepon lagi, suaranya dingin. Kau masih dengan penyimpang itu? Kembali, Arya. Keluarga menunggu. Saya tolak, tapi hati saya goyah. Ibu kirim pesan, ayah sakit, tekanan darah naik karena kau. Rasa bersalah menggerogoti. Saya cerita pada Rio. Dia peluk saya. Kau pilih aku, kan? Saya angguk, tapi dalam hati ragu semakin besar. Konflik memuncak saat kami kembali ke Jakarta untuk urusan administrasi pemecatan. Ayah atur pertemuan keluarga besar di Yogyakarta. Datang atau kau bukan anakku lagi. Saya dan Rio pergi bersama, berani hadapi. Di rumah keluarga suasana tegang. Saudara-saudara pandang kami aneh. Ayah tunjukkan foto Rio dalam gaun yang viral. Ini yang kau pilih. Memalukan. Pertengkaran hebat. Ayah tampar saya lagi, kali ini di depan keluarga. Kau hancurkan nama Santoso. Rio bela saya, tapi ayah usir dia. Keluar, iblis bergaun. Rio menangis di luar. Saya ikut keluar, tinggalkan ayah yang marah. Di mobil, Rio bilang, mungkin kita harus pisah, Arya. Aku buat kau susah. Saya tolak. Tidak. Kita bersama. Tapi pengkhianatan datang dari tempat tak terduga. Seorang seteman dari komunitas waria di Bali yang diam-diam iri pada Rio hubungi ayah saya. Kirim lebih banyak foto, cerita bohong bahwa Rio jerusak banyak pria. Ayah percaya, laporkan ke polisi dengan tuduhan penyimpangan. Kami hampir ditangkap, tapi lolos karena bukti lemah. Rio hancur. Aku lelah sembunyi, Arya. Aku ingin bangga memakai gaun di mana saja. Saya dukung tapi takut. Kami ikut demonstrasi kecil untuk hak di Jakarta, sembunyi di belakang. Tapi ada Rayapi, kelompok intoleran. Kami lari, tapi Rio terluka kecil. Malam itu kami nangis bersama. Apakah cinta kita salah? Tanya Rio. Saya renung dalam. Saya sadar, saya juga ingin bebas.
Saya mulai terima Rio sepenuhnya, bahkan coba pahami keinginannya jadi lebih eminim. Cinta kami jadi penyelamat. Tapi ayah tak menyerah. Dia datang ke Bali, temui saya sendirian. Ini terakhir. Tinggalkan dia atau aku anggap kau mati. Air mata ayah jatuh pertama kali. Saya terharu tapi teguh. Aku cinta dia, yah. Setelah ultimatum ayah, hidup terasa seperti di ujung tanduk. Saya pilih Rio, tapi rasa bersalah pada keluarga menggerogoti setiap hari. Rio semakin kuat, dia tampil lebih sering, memakai gaun bangga di pertunjukan waria, dapat tepuk tangan dari turis. Lihat, Arya, ada yang terima kita, katanya bahagia. Saya tersenyum, tapi dalam hati gelap. Berita intoleransi semakin sering, raya tempat gai, atua keras dari Mui. Suatu malam, pengkhianatan terbesar datang. Rekan lama dari Tni yang dulu saya anggap sahabat, temui saya. Arya, aku khawatir padamu. Rio itu berbahaya. Dia cerita bahwa Rio diam-diam ketemu pria lain di komunitas. Saya tak percaya awalnya, tapi dia tunjukkan cat curian. Hati saya remuk. Saya konfrontasi Rio. Benarkah? Rio menangis. Itu hanya teman, Arya. Aku cinta kau saja. Tapi keraguan menancap dalam. Kami bertengkar hebat. Kau tak pernah sepenuhnya terima aku memakai gaun, teriak Rio. Kau masih ingin aku jadi pria normal. Saya diam karena ada benarnya. Saya masih bergulat dengan identitas militer saya. Rio pergi malam itu, tinggalkan saya sendirian. Saya minum sendirian, ingat semua, tamparan ayah, pemecatan, pengkhianatan. Saya hampir menyerah. Telepon ayah, yah, mungkin kau benar. Ayah senang, atur saya pulang. Tapi di jalan ke bandara, saya sadar, tanpa Rio, saya tak punya apa-apa. Saya balik, cari Rio di pertunjukan waria. Dia di panggung memakai gaun merah indah, menyanyi dengan suara lembut, air mata mengalir. Penonton terharu. Saya naik panggung peluk dia di depan semua. Makan aku, Rio. Aku terima kau apa adanya. Penonton tepuk tangan. Rio tersenyum di pelukan saya. Tapi bahaya mengintai. Kelompok intoleran tahu tentang kami, ancam demonstrasi. Ayah tahu saya balik ke Rio, putus hubungan total. Kau mati bagiku. Kami putuskan hadapi bersama. Rio semakin bangga, dia ikut advokasi kecil untuk hak waria, cerita pengalaman kami anonim. Saya dukung penuh, bahkan pakai aksesoris kecil sebagai solidaritas. Cinta kami diuji berat, tapi semakin kuat. Di tengah badai, kami temukan kedamaian kecil. Akhirnya, setelah semua badai, kami temukan jalan damai. Rio dan saya pindah ke desa kecil di pinggiran Bali, jauh dari hiruk-pikuk. Di sana, komunitas lebih terbuka, turis banyak, toleransi lebih tinggi. Rio buka salon kecil khusus waria dan gai, tempat aman untuk berekspresi. Dia memakai gaun setiap hari, bangga, tersenyum lebar saat melayani pelanggan. Saya kerja sebagai pelatih kebugaran, ajarkan disiplin militer tapi dengan hati terbuka. Kami hidup sederhana, tapi penuh cinta. Malam-malam kami berjalan di pantai, tangan bergenggam, Rio dalam gaun mengalir di tiup angin. Aku bahagia, Arya, katanya selalu. Ayah tak pernah hubungi lagi, tapi ibu diam-diam kirim uang, bilang di ibu bangga kau berani jadi diri sendiri. Suatu hari, surat dari ayah datang, aku salah. Sakit membuatku renung. Makan ayah. Air mata saya jatuh. Kami kunjungi ayah di Yogyakarta. Awalnya tegang, tapi melihat Rio yang ramah, ayah pelan-pelan luluh. Kau bahagia itu cukup, katanya akhirnya, peluk saya. Pengkhianatan masa lalu jadi pelajaran. Kami bangun komunitas kecil, bantu gai dan waria muda yang ditolak keluarga. Rio jadi inspirasi, dia tampil di acara lokal, memakai gaun dengan bangga, cerita tentang cinta yang tak salah.
Di Indonesia yang masih bergulat dengan intoleransi, kami pilih jadi cahaya kecil. Cinta kami bukti bahwa hati manusia bisa berubah. Saya yang dulu prajurit kaku, sekarang terima cinta dalam segala bentuk. Rio memakai gaun pengantin sederhana di upacara kecil kami, hanya dengan teman dekat. Saya dalam jas, pegang tangannya erat. Selamanya bersamamu, bisik saya. Dia tersenyum bangga. Hidup tak sempurna, tapi penuh harap. Kami manusia, layak dicintai apa adanya.